Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukman Hakim. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PVG dalam jabatan kategori tua tahun 2024-2025 di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Hari ini Jumat tanggal 31 Januari 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja. Uji kinerja ini saya buat di SDN 73 Depok, Jawa Barat. Pada kesempatan ini, saya akan menampilkan video pembelajaran di kelas 6 dengan materi halal dan haram, subtema 4. Adapun model pembelajaran yang saya sampaikan, yang saya gunakan dalam video ini adalah model problem based learning. Semoga video ini bermanfaat. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar semua hari ini? Baik. Belum, kok nggak ada suaranya lemes banget? Gimana kabar hari ini? Baik, sebelum mulai kita ice breaking dulu ya. Breaking dulu, yang bukan ice dingin bukan. Ice breaking ada kita penyemangat dulu ya. Kalian pernah ingat ada yang tepuk dangdang dan ding ding ding? Ya? Tahu? Tahu nggak? Tahu. Dong. Ya, coba tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Semangat, kenapa kurang sehat? Oh tidak. Baik, anak sekalian, sebelum kita memulai hari ini pembelajaran kita, sama-sama kita berdoa terlebih dahulu untuk kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat pada hari ini. Silakan kelas ilmiah untuk mempersiapkan. Siap, tegak. Doa mulai. Sebelum memulai pelajaran kita, sama-sama kita nyanyi lagu niat nasional. Tahu apa berapa sila? Iya. Oke, kita mulai 1, 2, 3. Ganda Pancasila. Akulah pendukungmu. Patriot proklamasi. Sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik. Sekarang Bapak akan mengabsen terlebih dahulu. Siapa yang hadir dan tidak hadir? Ada yang hadir? Ada. Ada. Kenapa tidak hadir? Sakit. Baik. Bapak panggilkan Andrea Farizi. Oh ya, Inna Qanita Zahra. Abil Ar-Razid. Kaila Ma'akai Kaspan. Makasih. Masuk. Kemudian Kirana. Kemudian Mika Alfiani. Ryan Rafi Kausar. Iti Nur Halisa. Oh ya, alhamdulillah ya, teman sudah hadir.
dan banyak yang nggak masuk hari ini. Baik anak sekalian, sebelum kita mulai, Bapak ingin menanyakan tentang pelajaran di minggu lalu tentang apa? Ada yang masih ingat? Tentang zakat, pinter. Zakat itu ada yang tahu nggak terbagi berapa? Dua. Yang pertama? Nah, yang kedua? Zakat fitrah. Zakat fitrah kapan dilaksanakannya? Bulan Ramadan. Sebentar lagi kita akan masuk Ramadan ya. Kira-kira bulan April sudah masuk Ramadan. Berarti nanti kita ada kewajiban untuk membayar zakat fitrah ya. Nah, kemudian hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang apa yuk? Halal dan haram. Coba diperhatikan. Nah, hari ini kita akan mencoba, Bapak akan memberikan materi tentang halal dan haram. Nah, contohnya apa sih itu halal? Ada yang tahu nggak? Apa halal? Haram yang tidak boleh dilakukan. Wajib halal. Hal yang diperbolehkan. Haram Iya, yang tidak boleh. betul. Jadi kalau kita ketahui halal itu adalah sesuatu yang boleh atau diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik berupa makanan yang kita makan ataupun perbuatan yang kita lakukan, itu ya. Nah, coba perhatikan itu kan. Definisi halal dan haram. Memahami konsep halal dan haram dalam Islam adalah penting bagi umat muslim. Itu muslim bukan? Muslim. Makanya halal tidak hanya menyangkut aspek kesehatan, tapi juga memiliki dimensi spiritual yang mendalam. Kemudian, nah, definisi halal dan haram. Ya, definisinya adalah yang pertama halal nih. Segala sesuatu yang diizinkan atau diperbolehkan dalam agama Islam, termasuk makanan dan minuman. Tentu, kita sebagai seorang muslim harus tahu mana makanan yang halal, mana makanan yang haram. Pasti kalau yang halal udah wajib kita konsumsi, tapi yang haram jangan pernah kita konsumsi. Nah, haram segala sesuatu yang dilarang atau tidak diizinkan dalam agama Islam, termasuk makanan dan minuman. Berarti kebalikan ya, kebalikan nih, antonim, lawan katanya. Berarti kalau haram sesuatu yang tidak boleh kita makan, baik berupa makanan, berupa minuman, perbuatan mencuri dan sebagainya, itu yang haram. Yang harus kita jauhi perbuatan tersebut. Ya. Kemudian yang ketiga, ketentuan makanan halal. Ya. Sumbernya yaitu makanan halal harus berasal dari sumber yang diizinkan, seperti hewan ternak yang disembelih secara halal. Nah, ketika kita mungkin pernah mengikuti Idul Adha, Lebaran Haji, Lebaran Kurban, ya, kita semua merayakan penyembelihan kurban. Ketika hewan disembelih dengan nama Allah, maka menjadi halal dagingnya. Betul tidak? Itu aja kita makan. Tapi sesuatu proses yang tanpa disembelih dengan nama Allah, maka akan menjadi haram. Ya. Prosesnya, proses pengolahan dan penyimpanan makanan halal harus mengikuti aturan yang ditetapkan dalam Islam. Nah, biasanya kalau kita setelah menyembelih, kita simpan, kita rapikan, kita cuci terlebih dahulu dan simpan dalam kulkas. Ya. Tapi di freezer, didinginin. Ya. Kemudian semua bahan yang digunakan dalam makanan halal harus bebas dari zat-zat yang diharamkan. Nih, maaf, kita pernah mungkin ke tempat makanan saji, kita pernah kayak misalkan ke McD, KFC dan sebagainya. Hati-hati, ya. Perlu kita perhatikan ketika kita berada di tempat tersebut,
apakah yakin makan itu halal atau haram? Karena khawatir ada apa? Unsur-unsur yang mengharamkan, maaf, seperti apa? Minyak babi dan sebagainya, ya. Itu yang mesti kita hindari. Ya. Kemudian pentingnya memilih makanan halal. Nih, pentingnya nih. Pertama apa? Untuk kesehatan kita. Makanan halal terjamin kebersihan yang tidak mengandung bahan-bahan berbahaya bagi kesehatan. Sudah pasti. Kita makan, ada yang disebut dengan makanan 4 sehat 5 sempurna. Apa aja diantaranya? Ikan, telur, susu, sayur, buah-buahan, nasi, apa lagi? Daging ayam, betul. Kalau ikan asin, mau ikan asin, masak nggak? Ya, ini cara kesehatannya. Secara spiritual, mengkonsumsi makanan halal merupakan bagian dari kepatuhan terhadap ajaran agama Islam. Nah ini nih, kalau seandainya kita memakan makanan haram masuk ke tubuh kita, itu menjadi bahaya. Kenapa? Karena belum tentu amal ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati, ya. Keberkahannya apa? Makanan halal akan memberikan keberkahan dan ketenangan bagi yang mengkonsumsinya. Udah pasti ketika dia makan yang halal, berkah timbul sama Allah. Ya, banyak penting buat kita. Kemudian lanjutnya nih, contohnya nih, ya tadi saya sebutkan ya. Contoh makanan halal dan haram. 1. Halal, daging sapi, ayam, ikan, sayuran, buah-buahan, dan makanan olahan yang terjamin kehalalannya. Tuh, pasti ya, kita ketahui semuanya. Sama, maaf, ketika kalian jajan di luaran, tolong diperhatikan ya. Jadi itu yakin nggak halal semuanya? Kalau memang kalian nggak yakin, kalau ragu, tinggalkan, jangan dimakan jangan dulu. Kemudian haram, daging babi, alkohol, obat-obatan terlarang, dan makanan yang mengandung bahan-bahan haram. Ya, ini yang perlu kita ketahui. Kita ketika kita berada di tempat makanan saji yang memang belum diketahui tempatnya dan baru pertama kali kita coba, hati. Banyak tuh orang yang American food, apalagi itu. Ya pokoknya mengandung orang-orang luar lah, ya. Chinese food, hati tuh yang suka Cina. Ya, khawatir enggak ada minyak babi terkandung di dalamnya. Syubhat, makanan yang kehalalan atau keharaman tidak jelas sehingga sebaiknya dihindari. Yakin kita ragu nih, ini makanan halal apa haram ya? Kalau haram udah pasti, halalnya udah pasti, tengah-tengah dia. Cuma syubhat namanya, tengah-tengah, abu-abu. Makanya apa? Jadi hindari. Ya, ini contohnya. Nah, kemudian kalian akan sedikit menyaksikan sebuah video, ya, video itu tayangan yang memang kalian perlu perhatikan dan kalau disimak dengan sebaik-baiknya. Nanti di akhir akan Bapak ada kesimpulan dan tugas buat kalian. Baik? Mulai. Sekarang kalian saksikan video berikut ini.
semuanya salah. Hanya saja, resiko tidak boleh utamakan. Agama kita mengajarkan untuk memakan makanan yang halal, bukan yang haram. Sementara sosis-sosis ini terbuat dari daging babi yang diharamkan oleh agama kita. Makanan yang halal, makanan yang haram. Kamu sudah mengerti, Bu? Makanan yang halal adalah segala makanan yang dihalalkan oleh Allah, seperti nasi, sayur, buah-buahan, daging ayam, daging kambing, daging domba, daging sapi, dan juga semua hewan yang dari laut. Kalau minuman halal, contohnya air yang kita minum sehari-hari, seperti teh, kopi, susu, minuman kaleng, minuman botol yang tidak beralkohol dan memabukkan. Sedangkan makanan haram adalah segala makanan yang diharamkan oleh Allah, seperti daging babi, bagian binatang yang berkukuran, dan darah. Oh, begitu ya, Bu. Tapi, Bu, di bulan puasa tahun lalu, ketika Dodo bertemu kubur di ruang uji, Dodo sengaja memilih sebagai air di kuburnya itu, Bu. Pak Ustadz langsung menegur dia dan mengatakan bahwa yang dilakukan Dodo itu adalah haram. Berarti haram itu sebenarnya makanan saja ya, Bu? Iya, benar saja. Haram dan halal itu tidak hanya makanan dan minuman saja. Lebih luasnya, segala sesuatu yang boleh berminyak dan bernyawa itu halal. Sementara segala sesuatu yang dilarang oleh aturan agama itu haram. Misalnya, mencuri, menipu, tidak tahu kalau buat itu makanan yang musuh. Berbohong dan durhaka terhadap kedua orang tua kita. Nah, sekarang kamu sudah paham kan? Oh iya, sepertinya belajar lalu Ayo, siapa tahu, Bu. Ya, baik. Ini sudah kita rasakan ya tayangan ini. Jadi pasti kalian juga menyimpulkan ya makanan apa yang halal dan yang haram ya. Next kita lanjutkan. Nah, pesan moral yang Bapak sampaikan adalah satu kepatuhan. Memilih makanan halal adalah bentuk kepatuhan seorang muslim terhadap ajaran agama Islam. Ketika kita makan yang halal, berarti apa? Kita patuh dengan ajaran agama Islam yang kita anut sekarang. Ya, bertanya. Keberkahan, makan halal akan membawa keberkahan dan ketenangan bagi yang mengkonsumsinya. Sudah pasti ketika dia makan yang halal, maka akan hati akan tenang, ya, akan nyaman, akan tentram. Kemudian tanggung jawabnya, setiap muslim memiliki tanggung jawab untuk menjaga kesucian diri dengan mengkonsumsi makanan halal. Ya, jadi kita harus bisa memilah dan memilih mana nih makanan yang masuk halal dan mana makanan yang masuk haram. Gitu ya kita. Dan kenapa? Ketika kita memakan halal, pasti ilmu Allah itu akan cepat masuk ke kita. Tapi sebaliknya, kalau kita sering makan yang haram, maka jangan harap ilmu Allah masuk ke tubuh kita, otak kita. Ya. Ya. Demikian, kita sampaikan nanti dalam selanjutnya, Bapak akan berikan tugas untuk kalian. Ya. Bapak akan berkelompok di antara kalian, mungkin karena ini kelompok satu, yang baris belakang, ini kelompok dua, ini kelompok tiga. Nah, perempuan semuanya. Baik.
ada dua tugas yang Bapak berikan, ya. Yang pertama tugas kelompok. Kalian sudah bisa melihat ya di video tersebut tentang penayangannya, ya. Dan hari ini Bapak akan bacakan tadi kasusnya. Kalian akan membuat soalnya. Kelompok satu boleh pendekatan, boleh geser. Ini kamu geser. Ini dikeluarin, jadi dideketin dulu. Ya. Coba. Rekan sekalian, akan berikan tugas untuk kalian, ya. Nah, tugas ini per kelompok untuk kalian kerjakan, ya. Nah, nih ada kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3. Oke, baik ini ya. Banyak ya perempuan. Baik, Bapak akan membacakan terlebih dahulu untuk adik kasus yang disemui oleh kalian dan diperdengarkan. Yang pertama yang soal diskusi, coba lihat. Perhatikan tanya, ya. Fikri dan keluarganya pergi ke pasar tradisional untuk membeli bahan makanan. Ibunya meminta Fikri membantu memilih bahan makanan untuk masak. Ketika berjalan di pasar, Fikri menemukan beberapa pilihan. 1, toko daging. Mana daging? Ada ya, daging. Pembantu ya. Kemudian menjual daging ayam dan sapi, tetapi penjual tidak memberikan tanda bahwa daging tersebut disembelih secara syariat Islam. Nah, ini yang toko daging ya, toko daging. Kemudian toko jenang masal, ya, menjual berbagai kue dan cemilan, tapi beberapa tidak mencantumkan label halal dan haramnya. Kemudian toko makan impor, menjual mie instan dan makanan kaleng dari luar negeri tanpa label halal. Ya, Fikri bingung memilih mana yang boleh dibeli dan mana yang dihindari. Sebagai siswa yang menurut memahami konsep halal dan haram, tentulah Fikri menjawab pertanyaan berikut. Ya, silakan kalian jawab. Waktunya hanya 5 menit saja. Silakan. Nanti tiap kalian akan mempresentasikan di depan kelas. Ini nih, Mbak, duduk aja dikit. Nah, ini basah.
Oke. Ayo, 3 menit lagi. Baik, 1 menit lagi. Selesai. Ya, gerak. Mana? Baik, ya. Waktu udah selesai, ya. Udah habis. Ya, baik. Sekarang Bapak minta dari kalian yang mewakili untuk memberikan presentasinya di depan kelas. Ya. Hasil diskusi ya. Hasil diskusinya silakan kalian baca. Coba. Untuk kelompok siapa dulu nih? 1, 2, 3. Silakan, boleh maju. Atau 2 orang, silakan. Untuk membacakan hasilnya. Ayo, jalan. Oke, Zeki. Sama Raya, yuk. Nih. Ayo, Zeki, silakan. Ayo, Raya. Silakan. Coba diperhatikan deh, teman-teman. Perhatikan, teman-teman. Ya, silakan. Kita makan aja. Boleh dibacakan? Dengarkan. Baik, silakan kembali. Boleh tepuk tangan buat teman lo. Silakan, orang tua. Boleh bantu bola.
dengan apa yang kita makan. Jadi jangan pernah nih satu makanan pun, satu minuman kecil pun ya masuk ke tubuh kita sehingga membuat kita menjadi kotor darahnya. Ya, semoga hari ini bermanfaat dan Bapak yang sampaikan juga dalam kalian dan tetap terus belajar dan bisa memilah-milih mana makanan yang halal dan mana yang haram. Demikian dapat cukup sekian. Pak Akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.